seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Korupsi merupakan sebuah kata yang tak asing di telinga, namun terus menyisakan luka mendalam bagi bangsa. Ia bukan sekedar pencurian uang negara, tetapi perampasan hak rakyat. Setiap tahun, triliunan rupiah uang negara lenyap berpindah dari tangan ke kantong-kantong pribadi. Sementara fasilitas publik memprihatinkan, pendidikan terhambat, dan kesehatan merata. Namun, di antara sekian banyak cerita tentang kerugian negara, ada satu nama yang belakangan ini kembali mencuat ke permukaan, mengundang perhatian sekaligus kemarahan publik, yaitu perusahaan Pertamina. Pertamina merupakan perusahaan BUMN raksasa yang seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan energi negara. Justru, Pertamina tersandung kasus korupsi. Bukan hanya soal angka kerugian yang fantastis saja, tetapi juga tentang pengkhianatan terhadap amanat. Kejaksaan Agung menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kejagung menetapkan Harvey Muiz sebagai tersangka kasus tipikor dalam tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 sampai 2022. Harvey Senin 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan sebanyak 7 tersangka kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Lantas, bagaimana awal mula kasus dugaan korupsi tersebut terkuak? Kasus ini berawal dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina. Lantas, bagaimana pendapat mereka yang merasakan langsung dampaknya? Menurut saya beberapa penyebab terjadinya korupsi seperti yang terjadi di Pertamina itu disebabkan oleh beberapa penyebab struktural dari lembaga itu sendiri dan juga budaya organisasinya. Antara lain yang pertama itu minimnya transparansi dan akuntabilitas dari lembaga tersebut atau Pertamina dalam hal ini dalam transparansi pengadaan barang, jasa ataupun distribusi hingga kontrak yang ada, sehingga itu sangat rawan untuk menyebabkan terjadinya penyelewengan. Yang kedua itu adanya pengaruh politik dan juga konflik kepentingan di antara direksi Pertamina yang ada ataupun dari elit partai politik, sehingga beberapa pengawasan itu sangat sulit untuk terjadi. Dan yang ketiga adanya pengawasan internal yang lemah oleh jajaran dari Pertamina itu sendiri, serta menurut saya besarnya nilai proyek yang ada di Pertamina itu sangat berpengaruh karena sangat menggiurkan untuk beberapa oknum untuk melakukan pelanggaran atau penyelewengan. Menurut saya dampak yang terjadi dalam kasus korupsi tersebut ialah yang pertama, harga BBM itu menjadi tidak sepadan dengan kualitas yang didapatkan oleh konsumen. Dan yang kedua itu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina itu sendiri maupun terhadap pemerintah. Yang ketiga, dengan adanya korupsi tersebut membuat nama baik Pertamina itu menjadi buruk dan membuat investor asing mungkin sulit untuk percaya kepada Pertamina dan berinvestasi di Pertamina. Dan korupsi tersebut sendiri dapat menghambat pembangunan di dalam tubuh Pertamina itu sendiri. Nampaknya korupsi lembaga yang sebesar Pertamina itu mungkin kurangnya transparansi dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, yang dimana minimnya akses informasi publik
yang mempunyai informasi publik mengenai pengelolaan dan penggunaan laporan keuangan tersebut, sehingga masyarakat itu susah mengakses laporan keuangan Pertamina tersebut. Yang kedua itu budaya korupsi, yang dimana Indonesia sendiri itu mungkin budaya korupsinya sudah tahun ke tahun dan apa ya? Dan mungkin itu budaya korupsi tersebut sudah menciptakan lingkungan yang hal yang biasa, dan dampaknya dari masyarakat luas itu yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap Pertamina. Yang kedua itu kualitas layanan dari Pertamina itu tersendiri. Menurut saya, harapan saya terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi ini, semoga aparat penegak hukum itu dapat bertindak dengan profesional dan independen dalam menangani kasus ini, dan dilakukan tanpa intervensi politik, apalagi jika kasus tersebut terkait dengan petinggi atau elit dari Pertamina. Dan yang kedua, harapan saya semoga proses hukum yang ada itu dapat berjalan secara transparan dan terbuka untuk dapat diikuti oleh publik luas. Dan harapan yang terakhir, semoga dalam proses ini yang diprioritaskan itu pengembalian daripada kerugian negara yang terjadi. Dan menurut saya beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah misalnya, yaitu melakukan reformasi di BUMN, khususnya Pertamina, sehingga dapat menata ulang tata kelola dari pemerintah, dari Pertamina itu sendiri. Kemudian dapat melakukan digitalisasi sistem, sehingga keuangan yang ada itu dapat dimonitor dengan baik dan dapat mengurangi kemungkinan untuk manipulasi data maupun transaksi fiktif ataupun penggelapan, serta dapat meningkatkan peran publik dan juga media dalam mengawasi pengawasan terhadap Pertamina. Dan kepada Pertamina sendiri, harapan saya langkah yang dapat dilakukan itu mereka melakukan penguatan sistem dari dalam internal mereka sendiri, dan juga merotasi beberapa jabatan tersebut secara berkala agar tidak terbentuk mafia internal di dalam tubuh Pertamina. Mungkin dari situ peningkatan transparansi yang Pertamina perlu meningkatkan transparansi dalam mengelola sumber daya alam atau sumber daya manusia, supaya laporan keuangan tersebut mudah diakses oleh publik. Terus harus ada pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, supaya program pendidikan tersebut dan sosialisasi mengenai dampak korupsi dan pentingnya integritas harus ditingkatkan. Yang untuk langkah-langkah yang perlu diambil yaitu diaudit secara berkala setiap tahun atau setiap 6 bulan sekali untuk laporan keuangannya tersebut. Menurut saya, masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengawasi secara aktif melalui akses informasi publik yang diberikan. Namun jika akses informasi publik itu tidak diberikan, maka rasanya sulit untuk masyarakat turut mengawasi. Kemudian masyarakat dapat menjadi orang yang dapat menjadi pihak yang melakukan kontrol sosial terhadap lembaga seperti Pertamina dengan memantau media ataupun laporan keuangan dari Pertamina itu sendiri. Kemudian masyarakat dapat melakukan pelaporan jika merasakan adanya indikasi dari penyalahgunaan. Kemudian kita sebagai mahasiswa sendiri memiliki peran seperti kita harus bergabung ataupun terlibat dalam aksi-aksi pengawasan ataupun pengawasan dari anggaran ataupun kebijakan yang ada. Kemudian kita dapat menggelar gerakan moral ataupun melakukan tekanan sosial dengan melakukan baik demonstrasi maupun petisi daring yang dapat disebarkan untuk mengangkat isu-isu korupsi yang ada. Mungkin sekian dari saya. Yang pertama itu mungkin edukasi dan kesadaran, yang dimana meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Yang kedua itu pengawasan partisipatif, yang dimana sebagai mahasiswa kita harus mengikut sertakan diri dalam forum-forum diskusi publik mengenai pengelolaan BUMN dan menyuruhkan akuntabilitas atau transparan.
Dari setiap suara yang kita dengar, dari setiap fakta yang terkuak, ada satu hal yang menjadi jelas, yaitu korupsi di Pertamina adalah luka yang harus disembuhkan. Ini bukan hanya sekedar angka kerugian, tetapi bentuk pengkhianatan amanah rakyat terhadap sumber daya vital bangsa. Untuk mencegah parasit ini terus menggerogoti, perlu langkah mitigasi yang harus tegas, seperti penegakan hukum tanpa pandang bulu, perbaikan sistem tata kelola, dan transparansi internal yang menyeluruh, serta adanya pengawasan ketat dari semua